Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Halo teman-teman semuanya. Sebelum kita memasuki videonya, jangan lupa untuk bisa seikhlasnya like, subscribe, dan diaktifkan juga tanda loncengnya, supaya kalian semua nantinya tidak akan ketinggalan dengan semua cerita nostalgia yang lainnya. Oke, di video ini saya akan membahas tentang beberapa permainan tradisional zaman dulu yang mungkin saja anak-anak di zaman sekarang ini sudah jarang sekali untuk memainkannya. Iya, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja, ini dia videonya. Tapi tunggu dulu, setelah intro yang satu ini dia cerita nostalgia. Ceki bro. Ada begitu banyak dan juga sangat beragam dari permainan tradisional anak-anak di zaman dulu yang sangat begitu populer pada masanya, yang mungkin saja anak-anak di zaman saat ini tidak pernah tahu betapa seru dan juga asiknya jika memainkan permainan ini bersama dengan teman yang lainnya. Mungkin sangat berbeda dengan permainan yang ada pada anak-anak di zaman saat ini, yang permainannya itu lebih berhubungan dengan kemajuan teknologi. Jadi bersyukurlah bagi kalian semua jika pernah merasakan permainan tradisional zaman dulu ini, yang mungkin sangat melekat di memori ingatan diri kita hingga saat ini. Untuk kalian yang lahir di bawah tahun 2000-an, mungkin kalian semua sudah tahu dan juga masih ingat dengan beberapa permainan tradisional yang dulu sempat populer di zamannya ini. Yang pertama, petak umpet. Petak umpet adalah salah satu permainan tradisional yang sangat populer pada saat waktu itu. Cara bermainnya itu pun biasanya ada salah satu pemain yang tugasnya sebagai pencari, dan yang tugasnya sebagai pencari itu biasanya dilakukan dari hasil pengundian sweet ataupun juga home pimpa sebelumnya. Lalu si pemain yang tugasnya menjadi pencari itu harus menutup mata di tempat yang menjadi markas atau bentengnya sambil mulai menghitung. Dan para pemain yang lainnya itu pun harus bisa segera mencari tempat untuk bersembunyi. Jika hitungannya sudah selesai, maka si pemain yang sedang jaga itu pun akan mulai mencari satu persatu para pemain yang sedang bersembunyi tersebut. Biasanya permainan petak umpet ini minimal dimainkan oleh 2 orang pemain ataupun juga bisa lebih. Dan jika ada lebih banyak lagi para pemain yang ikutan untuk bermain, maka permainannya itu pun akan bisa menjadi semakin seru, asik, dan juga lebih menarik. Yang kedua, petak jongkok. Petak jongkok merupakan salah satu permainan tradisional yang cukup populer juga pada zamannya. Permainan petak jongkok pun mulai berkembang dari generasi ke generasi, bahkan mungkin juga hingga saat ini. Cara bermainnya itu pun sangat cukup mudah. Para pemain itu diharuskan jongkok secepat mungkin untuk bisa menghindari dari pemain yang tugasnya sebagai pengejar. Dan pemain yang tugasnya sebagai pengejar itu biasanya dilakukan dari hasil pengundian sweet ataupun juga home pimpa sebelumnya. Biasanya permainan petak jongkok ini minimal dimainkan oleh 5 orang ataupun juga bisa lebih. Dan jika ada lebih banyak lagi para pemain yang ikutan untuk bermain, maka permainannya itu pun akan bisa menjadi lebih seru, asik, dan juga lebih menarik.
Yang ketiga, engklek. Engklek merupakan salah satu permainan tradisional anak-anak zaman dulu yang dimainkan dengan bentuk gambar 8 kotak. Dan ada satu gambar melengkung yang berbentuk seperti gunung. Wow, seperti gunung. Aye aye, aselole. Hai, emen. Permainan engklek ini biasanya juga menggunakan alat bantu yang bernama gaco, yaitu berupa potongan kecil genteng, keramik, kayu, ataupun juga bisa batu. Permainan engklek ini bisa juga dimainkan secara sendiri, ataupun juga bisa dimainkan secara bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya. Jika dilakukan bersama-sama, maka pengundian urutan pemainnya itu dapat dilakukan dengan menggunakan cara suit ataupun juga home pimpa. Yang keempat, galasin atau gobak sodor. Galasin atau gobak sodor merupakan salah satu permainan tradisional dengan menggunakan lapangan berbentuk segi 4 yang berpetak-petak. Setiap garis biasanya dijaga oleh pihak penjaga, dan pihak yang akan masuk itu pun biasanya harus bisa melewati garis yang sudah dijaga. Permainan galasin atau gobak sodor ini biasanya terdiri dari 2 regu. Setiap regu itu bisa terdiri dari 4 hingga 5 pemain, dan jumlah dari para pemainnya itu pun bisa disesuaikan. Dari 2 regu atau kelompok tersebut biasanya dimainkan secara bergantian. Satu kelompok itu tugasnya untuk melewati sang penjaga, dan kelompok yang lainnya itu akan menjaga atau menghadang kelompok yang akan melewatinya. Yang kelima, bentengan. Bentengan merupakan salah satu permainan tradisional juga yang dimainkan oleh 2 regu atau kelompok, sebagai penawan dan juga yang tertawan. Setiap regu atau kelompok itu masing-masing memiliki satu tempat sebagai markas, ataupun juga yang biasa disebut dengan benteng. Markas atau benteng tersebut biasanya menggunakan tiang, pohon, ataupun juga bisa dengan pilar. Wow, ada cewek. Cewek Mamang bukan? Bukan, itu mah mantan. Oh, mantan Mamang toh ternyata. Ya nggak tahu mantan siapa itu mah. Anjay, si Mamang suwe banget ya. Hahaha. Permainan bentengan ini terdiri dari 2 regu. Setiap regu atau kelompok itu terdiri dari 4 hingga 8 pemain. Dan jumlah dari pemainnya itu pun bisa juga disesuaikan. Jadi tujuan utama dari permainan benteng ini adalah menyerang dan juga mengambil alih markas atau benteng milik dari regu atau kelompok lawannya. Yang keenam, ular naga. Ular naga merupakan salah satu permainan tradisional yang paling populer juga pada masanya. Permainan ular naga ini terdiri dari 2 orang pemain sebagai penjaga gerbang, lalu 1 orang pemain sebagai induk naga, dan beberapa orang pemain lagi sisanya itu akan menjadi ular naga yang harus berbaris dan saling bergandengan dengan cara memegang pundak antara satu pemain dengan pemain lain yang ada di depannya. Jika sudah berbaris, maka ular naga tersebut akan berjalan memasuki gerbang yang telah dijaga oleh 2 orang pemain dan berputar sambil menyanyikan lagu. Kurang lebihnya seperti ini dari kata-kata lagunya tersebut. Ular naga panjangnya bukan kepalang, menjalar-jalar selalu riang kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dia yang terperangkap. Hap! Lalu tepat di saat lagu sudah selesai dinyanyikan, maka gerbang haruslah segera ditutup
Dan pemain yang sudah terperangkap pun maka akan menjadi pengganti dari sang penjaga gerbang di sesi permainan yang berikutnya. Oke, jadi itulah beberapa permainan tradisional di zaman dulu yang saya bahas kali ini. Bagi siapa saja yang pernah merasakan permainan di masa itu, silahkan untuk kalian semua bisa tinggalkan jejak komentar di bawah, supaya kita semuanya bisa saling berbagi cerita nostalgia. Baik kalau gitu, jika ada kekurangan dalam penyampaian ataupun juga informasi di dalam video ini, mohon maaf sebelumnya. Karena semua kekurangan itu datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa, dan atas segala semua kelebihan itu datangnya langsung dari Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Temu berlian di Jalan Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.